Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, pada hari yang berbahagia ini kita bisa kembali bertemu di acara Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Bersama saya Tiara Dianti dan tentu sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah baik. Tentu seperti biasa di Islam Penuh Cinta akan membahas terkait dengan cinta Pak Ustadz. Nah, di episode kali ini kita akan ngobrol terkait dicinta dan yang lebih dicinta. Nah, ini maksudnya seperti apa Pak Ustadz? Apakah merujuk kepada kedekatan seorang hamba kepada Sang Pencipta, kepada Allah, atau seperti apa? Silakan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, dan juga Mbak Tiara, semoga Allah selalu melimpahkan kasih sayangnya untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Perbincangan kita pada kesempatan yang berbahagia ini tentang yang dicinta dan yang lebih dicinta. Ada beberapa kategori seorang hamba itu dicintai oleh Allah, tapi ada yang jauh lebih dicintai oleh Allah. Nah, nanti tinggal kita ngukur kita masuk kategori yang mana. Ada satu hadis qudsi itu firman Allah tapi yang tidak tercantum dalam Al-Quran, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, uhibbu salasan wa hubbi li salasin asyaddu. Saya itu cinta terhadap tiga golongan hambaku, tiga kelompok hambaku, tapi kepada yang tiga lagi jauh lebih cinta. Kalau ibaratnya yang satu mungkin kadarnya, kalau ibarat emas 20 karat, ini murni 24 karat. Kalau boleh dianalogikan begitu. Lalu siapa yang dicintai oleh Allah dan yang sangat dicintai oleh Allah? Yang pertama, uhibbu ahlas sakha. Saya itu sangat cinta kepada orang yang dermawan. Dan memang dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sahiyyu qaribun minan nas, qaribun minal jannah, wa ba'idun minan nar. Orang yang dermawan itu dekat dengan sesama manusia. Kita aja nih, kalau diajak sama orang yang dermawan, semangat ya. Yuk hari libur jalan yuk. Ayo. Tahu kita yang ngajak orang dermawan. Juga orang dermawan itu qaribun minallah, dekat dengan Allah, dicintai oleh Allah. Dan ba'idun minan nar, jauh dari neraka. Lah kemudian wahubbi, dan kecintaanku kata Allah, lil faqiris sakhi, kepada orang yang hidupnya pas-pasan. Kalau boleh malah dibilang fakir, kalau teks hadisnya fakir. Fakir itu orang yang di bawahnya miskin standarnya. Kan yang kalau dari sisi ini kan fakir yang paling bawah. Fakir itu orang yang kalau dalam definisi fikih, orang yang berhak menerima zakat yang pertama kan fakir. Fakir itu orang yang sama sekali tidak punya penghasilan, tapi kebutuhan tetap jalan terus. Lah orang yang dalam kondisi dia sendiri aja fakir, tapi as-sakhi, orang fakir tapi dermawan. Wah, itu yang luar biasa. Kalau ada orang kaya dermawan, pantas lah ya, wajar. Yang kurang ajar kalau dibalik malah. Lah, Allah cinta kepada orang yang dermawan. Mungkin itu orang kaya, bulan dikaruniai rezeki oleh Allah lebih. Tapi kepada orang yang wahubbi lil faqiris sakhi, kepada orang fakir, orang yang hidupnya pas-pasan, tapi dia bisa dermawan. Lah ini yang asyadun, kecintaannya Allah luar biasa. Mungkin ya memang istimewa sih ya. Kalau ada orang kaya tadi saya katakan dia dermawan, itu biasalah. Tapi kalau dia sendiri hidupnya mungkin di bawah dibilang dari kata cukup, tapi dia bisa berbagi dengan rezekinya, itu yang luar biasa. Itu ada dalam
tafsir Yasin dan tafsir surat Yasin itu ada yang kisahnya diabadikan dalam ayat-ayat dalam awal-awal surah Yasin. Itu ada seorang namanya Habib An-Najjar. Habib An-Najjar itu kalau sekarang mungkin profesinya orang dikerja di proyek, tukang bangunan. Nah, tapi beliau itu walaupun bukan orang kaya, setiap beliau pulang dapat gaji, itu gajinya selalu dibagi 3. Yang sepertiga untuk keluarganya, yang sepertiga untuk orang tuanya, yang sepertiga disedekahkan untuk orang-orang. Padahal beliau itu bukan orang kaya. Lah orang model-model begini loh yang sangat dicintai oleh Allah. Lah kita ini kadang kalau mau mengeluarkan yang katanya milik kita itu kan mikirnya kelamaan. Padahal bahasa Indonesia itu cakep luar biasa loh, terima kasih. Itu artinya begitu kita terima, ini harusnya biar ini bisa jadi sehat, ya ada yang kita kasih. Jangan cuman terima, tok, cuman kumpulin aja tapi nggak pernah ngasih. Wah akhirnya jadi penyakit. Air itu akan sehat kalau air itu ngalir. Ikan hidup, udang hidup, apa-apa bisa hidup. Tapi kalau air itu mandek, nggak ngalir, jadi sarang penyakit ini. Mungkin nyamuk bisa bertelur di situ, jadi sumber penyakit. Begitupun rezeki karunia Allah yang ada di tangan kita kok mandek di kita, itu malah jadi sumber penyakit. Makanya kalau bisa ngalir. Lah, ngalir itu kalau yang ngalir besar bisa dialirin ke yang lain, wajar. Tapi kalau yang ngalir kecil tapi masih mau mengalirkan pada orang lain, wah ini yang luar biasa. Makanya di poin pertama, yang dicintai oleh Allah adalah orang yang dermawan. Tetapi kalau ada orang yang sendiri hidupnya mungkin kekurangan tapi masih mau dermawan, ini yang luar biasa. Seperti contoh Habib An-Najjar itu tadi. Kemudian yang kedua, uhibbu al-mutawadhi'in. Saya cinta kepada orang-orang yang tawadhu. Tawadhu itu lawannya takabur. Orang yang rendah hati ya, bukan rendah diri ya. Rendah hati, bukan rendah diri. Orang yang rendah hati. Wa hubbi lil ghaniyil mutawadhi'i asyaddun. Tapi saya kepada orang-orang yang kaya tapi tetap rendah hati, wah ini cintaku luar biasa. Asyaddun, kalau bahasa sekarang apa? Low profile. Nah, walaupun dia konglomerat, perusahaannya ada di mana-mana, rumahnya ada di mana-mana, tapi masih mau bergaul dengan karyawannya, nggak canggung makan di tempat-tempat mungkin ya, pinggir jalan, kaki lima, pakaian yos apa adanya. Ini orang-orang yang sangat dicintai oleh Allah, padahal dia punya hartanya luar biasa begitu banyak. Kalau di zaman Rasulullah itu 2 orang sahabat figur orang kaya raya itu Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Itu 2 orang yang kaya raya. Kalau sekarang konon katanya kekayaannya itu kalau dikonversi dengan sekarang, katanya orang Indonesia yang paling kaya belum bisa mengalahkan 2 orang ini. Tapi sehari-hari beliau ini masih suka kumpul dengan kaum sufah. Kaum sufah itu kalau bahasa sekarang orang yang nggak punya tempat tinggal. Apa namanya itu? Nomaden apa-apa itu. Orang yang nggak punya tempat tinggal, itu di zaman dulu difasilitasi oleh Rasulullah, dibangunkan tempat di samping sisi Masjid Nabawi. Ya rezekinya sehari-hari makannya ya mengandalkan pemberian dari sahabat-sahabat yang lain, itu disebutnya kaum sufah. Nah, Utsman bin Affan walaupun orang kaya, itu ya hari-hari gaul dengan mereka. Abdurrahman bin Auf ya hari-hari gaul dengan mereka, yang mungkin ngobrol, bercerita dan lain sebagainya. Allah cinta kepada orang yang tawadhu, orang yang jauh dari sifat sombong, tapi kepada orang yang kaya raya, duitnya banyak, tapi masih tawadhu. Ini kan sulit ditemui. Rata-rata itu kadang orang, mohon maaf ya, orang yang ekonominya aja masih morat-marit, gayanya kayak orang kaya. Kemana-mana naik mobil mewah, taunya rental. Nah, kemudian yang ketiga, uhibbu ahlat taibin atau uhibbu at-taibin wa hubbi lisyabbit taibi asyaddun. Saya cinta kepada orang-orang yang bertaubat.
Tetapi kepada orang yang masih usia muda belia, yang langkah kaki masih panjang dan lain sebagainya, tapi dia udah kembali ke jalan Allah. Itu yang jauh lebih dicintai oleh Allah. Kalau ada orang yang sudah, mohon maaf, usia-usia 50, 60, dia rajin ibadah, biasa, wajar. Usia udah segitu mau kemana lagi, kan? Apalagi kerja udah pensiun, udah tinggal menikmati hidup, di hari-hari tinggal di rumah. Lah kalau nggak kembali ke Tuhan, nggak kembali ke tempat ibadah, mau kemana? Lah ini usia masih muda, usia masih mungkin 20-an, 30-an, tapi jalan yang ditempuh adalah jalan taubat. Lah ini lisyabit taibi asyadun. Allah cinta kepada pemuda yang masih muda, tapi dia memilih jalan taubat, ini yang jauh dicintai oleh Allah. Memang istimewa. Kalau kita datang kadang ke majelis taklim, ke masjid, itu rata-rata ya usia sisa. Kalau boleh dibilang usia sisa, mereka udah pensiun, udah nggak kemana-mana, baru mereka ke masjid. Bagus daripada mereka larinya ke tempat-tempat maksiat, malah bahaya. Bagus, tetapi jauh lebih baik dan jauh lebih dicintai oleh Allah adalah orang yang di usia muda, tetapi mereka ibadahnya atau jalan taubat yang mereka pilih. Lah kemudian dari 3 kategori ini, apakah kita masuk yang cinta biasa atau cinta yang luar biasa? Memang untuk berada di cinta yang luar biasa bukan perkara mudah. Mungkin butuh proses latihan yang tidak sebentar. Butuh melawan diri sendiri. Itu paling berat, Pak Ustaz. Paling berat itu, bener, melawan sendiri. Wong kita punya sedikit aja kadang jalan udah agak nggak mau nunduk. Punya sedikit padahal. Belum punya banyak. Nah, kadang kalau usia masih muda, kalau diajak ke tempat-tempat yang dalam tanda kutip ke arah surga, bilangnya, alah saya masih muda, masih lama. Tapi padahal kan kita nggak tahu kapan Allah akan menjemput, ngutus malaikat Israel untuk menjemput kita. Lah kita tinggal pilih berada di cinta biasa atau cinta yang luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Tadi sudah dijelaskan sama Pak Ustadz terkait kategori yang dicintai biasa ya Pak Ustadz ya, dan yang luar biasa dicintai oleh Allah. Nanti kita akan tanya gimana caranya biar kita bisa masuk kategori yang dicintai luar biasa oleh Allah. Usai jeda, tetaplah bersama kami di Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Alhamdulillahirabbil alamin, Anda masih menyaksikan Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Masih bersama saya Tiara Dianti dan tentu Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Tadi di segmen sebelumnya sudah disampaikan oleh Pak Ustadz terkait kategori yang dicintai dan yang lebih dicintai oleh Allah ya Pak Ustadz ya. Nah pertanyaannya Pak Ustadz, gimana caranya biar saya, mungkin beberapa pemirsa Sinpo TV pengen banget masuk kategori menjadi hamba yang lebih dicintai. Silakan Pak Ustadz. Baik, saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, dan juga Mbak Tiara. Tadi kan ada 3 kategori hamba yang dicintai dan yang lebih dicintai. Untuk menjadi yang dicintai ada udah berat, apalagi menjadi yang sangat dicintai. Tapi seberat-beratnya asal mau ada usaha, ada ikhtiar, insya Allah Allah akan beri jalan untuk ke sana. Tadi yang kategori pertama, menjadi orang dermawan dicintai oleh Allah. Tapi orang yang pas-pasan dermawan, nah ini yang berat ini. Nah untuk menjadi orang yang dermawan ini kan butuh proses, butuh latihan. Sifat bakhil itu aslinya ada dalam setiap diri kita. Cuman ada yang diperturutkan, ada yang dilawan. Kalau yang diperturutkan itu asal punya uang segini, pokoknya ya filosofinya cuma terima aja, nggak pernah kasih. Itu orang yang pelit, kebangetan itu. Lah orang yang pelitnya dilawan itu artinya terima, walaupun kita mengeluarkannya mungkin dalam persentase yang di bawah standar. Kalau zakat itu kan standar rata-rata 2,5%. Misalnya kita punya gaji 1 juta, 2,5%-nya ya berapa? 25.000 ya? Bener ya? 25.000 kita keluarkan
Ya mungkin kita latihannya ya nggak 25.000, ya mungkin 5.000 dulu, 10.000 dulu. Ini dalam rangka untuk latihan untuk menjadi orang yang sakhok tadi loh, orang yang dermawan. Lah, sementara kita saat lagi ngepas, hitung-hitungannya pas, umpama gaji kita terima, wong rata-rata kadang gajian itu 6,7, tanggal 6 gajian, tanggal 7-nya koma. Umpama kita udah plot ini untuk ini, bayar ini, bayar ini, bayar ini. Kemudian kita cari dari pos-pos ini, dari sisi pos-pos ini ada nggak sih yang bisa kita ambil untuk kita berbagi. Kalau memang udah pas, ya udah tetap, karena ini wajibnya kan. Lah kira-kira yang bisa diambil, pos mana yang bisa diambil untuk berbagi, ini mungkin dalam langkah latihan. Mungkin bisa kita masuk dalam kategori al-faqiris sakhi, orang yang lagi sangat butuh. Fakir itu kan sangat butuh tapi mau berbagi. Lah mungkin proses latihannya kan seperti itu. Lah kemudian yang kedua, latihan untuk menjadi orang yang tawadhu, rendah hati. Ini artinya kita men-setting mindset kita dalam diri kita bahwa apa yang ada dalam diri kita semua ini adalah titipan. Dan titipan ini nggak lama. Lah kalau nggak lama, apa sih yang disombongin ya? Wong sehat ini juga nggak lama, muda begini ya nggak lama. Kelihatan cakep itu kan kalau masih 30-an, 20, 30, 40. Lah kalau udah 50 ke atas, apa yang disombongin? Jabatan juga nggak lama. Kalau di Indonesia jabatan formal ya paling 5 tahun. Ada yang mungkin kalau lurah bisa agak lamaan dikit. Itu kalau kepilih lagi agak lamaan dikit. Lalu apa sih yang kita sombongkan? Nah, kalau kita bisa berpikir ke sana, insya Allah sifat tawadhu itu kan ada dalam diri kita. Walaupun mungkin kita berada di puncak umpama. Ingatlah, ketika seorang muslim setiap hari diperintahkan sujud itu 34 kali. Karena kan sehari semalam kita sholat yang wajib 17 rakaat. Setiap satu rakaat 2 kali sujud, berarti kan 34 kali kita diperintahkan untuk sujud. Nah saat sujud itulah kita diperintahkan oleh Allah untuk meletakkan kepala ini, anggota badan yang paling kita hormati, untuk kita letakkan sejajar dengan lutut, sejajar dengan telapak kaki. Artinya lawanlah kesombongan itu sehingga kita menjadi pribadi yang tawadhu. Nah syukur-syukur kita berada di karunia Allah yang mungkin prestasi lagi bagus, kesehatan lagi bagus, rezeki lagi bagus, karir lagi bagus. Tapi dalam kondisi itu kita tetap tawadhu bahwa ini adalah sementara, ini nggak lama. Saya sehat, saya muda, saya berkarir, ini nggak lama, suatu saat akan berganti dengan orang lain. Insya Allah kalau itu tertanam dalam diri kita, sifat tawadhu akan ada. Kita nggak jadi sombong. Ketemu orang kita jalannya nggak ngedengak mulu, bisa nunduk. Nah kemudian, lah kalau yang ketiga ini agak repot. Tapi muda itu kan relatif ya. Usia 50 ya masih dianggap muda daripada yang 55 ya. 60 ya masih muda daripada yang 70. Nah artinya sesegera mungkin kita untuk memasuki jalan taubat. Wong dalam sehari semalam kita ini kadang tak sengaja, kadang enggak, itu dosa, kesalahan itu kita lakukan. Wong kadang kita awal ngobrol baik-baik, lama-lama ya ngomongin orang, kan? Apalagi kita lagi ngobrol ramai sama teman-teman, awalnya ngobrol baik-baik, mungkin ngobrol masalah kerjaan, ngobrol masalah yang lain-lain lah, hobi dan lain. Tapi lama-lama jadi ngegigibain orang kan. Ya, maka setiap terjadi itulah ya segera mungkin untuk bertaubat lah. Orang yang dicintai oleh Allah itu dalam hadis qudsi itu tadi ada 3, dermawan, tawadhu, kemudian taubat. Lah, yang lebih dicintai oleh Allah adalah orang yang lagi sangat butuh tapi dia mau berbagi. Ini yang prestasi luar biasa. Orang yang punya segalanya tapi dia masih tawadhu. Dan yang ketiga di usia yang saat itu relatif ya bisa jadi 20, 30 dan lain-lainnya, segera memilih jalan taubat. Itu yang untuk mungkin tips untuk menjadi yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Baik, tadi sudah disampaikan kategorinya yang dicintai dan yang lebih dicintai, kemudian tips atau caranya biar kita masuk ke dalam golongan yang untuk menjadi dicintai juga sulit, apalagi menjadi yang lebih dicintai. Nah, lalu dengan adanya kategori gitu ya Pak Ustadz, apakah Allah ini membeda-bedakan hambanya yang masuk kategori yang dicintai standar dan dicintai dan lebih dicintai?
Lalu pertanyaan kadang, apakah Allah membeda-bedakan gitu ya? Nah, disitulah sebetulnya letak keadilan Allah. Kalau seandainya ada orang yang kesehariannya prestasinya biasa-biasa aja sama orang yang prestasinya bagus, lah kok disamakan, di mana letak keadilannya? Nah, makanya memang harus dibedakan. Memang perbedaan itulah, justru disitulah letak keadilan Allah. Semakin orang berbuat banyak dan menghasilkan kebaikan, ya tentu hal yang diperoleh imbal baliknya kebaikan pula yang diterima oleh si hamba tersebut. Dan sekecil apapun yang dilakukan oleh seorang hamba, itu bisa jadi besar di mata Allah. Kalau ayat yang begitu masyhur, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan yang kita lakukan ya akan ada balasannya. Lah semakin banyak yang dilakukan ya tentu semakin banyak balasannya juga, dan prestasinya tentu berbeda di hadapan Allah. Analoginya begini, seorang guru itu pasti akan adil terhadap semua murid-muridnya kan. Tetapi kenapa harus ada 10 besar, ada ranking 1, bahkan ada yang nggak naik? Apakah guru itu nggak sayang dengan murid yang nggak naik? Justru di situ letak kesayangannya. Kalau si murid ini dinaikkan dalam posisi dia prestasinya, mungkin prestasi akademiknya nggak bagus, akhlaknya nggak bagus, kok tetap dinaikkan, justru ini malah menjerumuskan itu si anak. Ini bukan sayang, tapi malah cenderung memanjakan si anak kan. Ini anak ini belum memenuhi kualifikasi untuk naik, kok dinaikkan. Nah ini justru malah guru yang tidak adil di situ. Ya, letak keadilan guru, ya memang ini anak ini prestasinya bagus, oke lah ini masuk ranking 1, masuk 10 besar dan sebagainya. Begitupun Allah Subhanahu wa taala. Para nabi, para rasul, para ulama, para aulia itu kan perjuangannya luar biasa. Masa akan disamakan dengan kayak kita-kita yang sholat aja kadang entar ya kan nggak mungkin kan. Nah, justru berbeda itulah letak keadilan Allah. Allah pun menciptakan surga itu juga berkelas kan. Ada yang paling tinggi, ada yang paling bawah. Disesuaikan dengan amalan kita. Ya mirip kita naik kereta lah. Lah kalau memang yang harganya mahal, kelas eksekutif, ya fasilitasnya bagus. Kalau yang paling murah mungkin kelas ekonomi, ya fasilitasnya biasa-biasa aja. Yang penting ada tempat duduk. Nah, begitupun kita ini di hadapan Allah seperti itu. Kalau memang kita ini beramalnya luar biasa, kalau dalam kaidah fikih itu dinyatakan begini, as-sawab ala qadari ta'ab. Pahala itu disesuaikan dengan tingkat kesulitan orang itu memperolehnya. Semakin sulit, maka semakin besar nilainya. Ma aktsara fi'la aktsara fa'dla. Semakin banyak yang ia lakukan, maka semakin banyak imbal baliknya. Lah, kalau disamakan, di mana letak keadilannya? Kan di situ kan. Nah, makanya sebisa mungkin bukan sebisa mungkin ya. Maka itulah letak keadilan Allah, maka kita berikhtiar sekuat tenaga kita. Kalau bisa yang menjadi yang istimewa itu tadi, tapi kalau nggak bisa ya wes ya yang kalau bisa sih yang kelas-kelas eksekutif kalau bisa, cuman kalau nggak bisa ya wes yang penting masuk aja dah. Yang penting masuk aja udah bagus gitu. Nah, inilah proses perjuangan memang proses perjuangan untuk memperoleh sesuatu yang baik, istimewa itu kan butuh tadi itu. Ibarat saya analogikan anak sekolah. Saya yakin anak-anak yang berprestasi di 10 besar, bahkan 3 besar, bahkan mungkin prestasi tertinggi itu perjuangannya lebih berat daripada anak-anak yang sampai tinggal kelas itu tadi mungkin ya. Wallahu alam. Nah begitupun dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari ini ya nggak jauh beda dengan yang itu. Semakin banyak yang kita berbuat, insya Allah nilai di hadapan Allah ya semakin banyak. Semakin sulit kita untuk melakukan satu hal, satu kebaikan, maka nilainya semakin besar di hadapan Allah. Taruhlah umpama, kenapa sholat subuh pahalanya beda dengan sholat maghrib? Karena subuh lebih berat daripada maghrib. Bangunnya dan lain-lainnya, tantangannya dan lain-lain. Berat luar biasa, maka ikhtiar kita begitu berat luar biasa. Semakin berat maka akan semakin besar nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan di situlah letak keadilan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ustadz terkait topik kita di Islam Penuh Cinta kali ini yang dicinta dan yang lebih
dicinta. Kategorinya ada 3 ya Pak Ustadz, dermawan, tawadu, dan bertaubat. Serta semoga kita bisa menerapkan nih tips yang sudah disampaikan Pak Ustadz agar kita bisa masuk dalam golongan setidaknya yang dicintai dulu ya Pak Ustadz, yang dicintai oleh Allah, dan semoga bahkan bisa lebih baik lagi menjadi yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pemirsa, akhir kata saya Tiara Dianti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.